Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu kelas 3A yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, anak-anak ibu, untuk mata pelajaran matematika hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar mengenai penggunaan alat ukur baku, yaitu alat ukur waktu, panjang, dan berat. Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai kita sudah mengenal alat-alatnya. Kemarin ada apa saja? Ya, ada jam ada jam digital dan jam analog. Lalu ada alat ukur panjang, yaitu ada penggaris, meteran roll besar, meteran roll kecil. Lalu ada apa lagi? Timbangan. Nah, timbangan juga ada timbangan duduk, timbangan badan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya Bu, bagaimana ya kita menggunakan alat tersebut. Bagaimana kita mengukur kita mengukur waktu, kita mengukur berat, kita menimbang berat ya dengan alat tersebut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak dapat memahami dan dapat menggunakan alat-alat ukur dengan tepat. Ya. Sekarang disimak baik-baik videonya yang fokus agar materinya dapat tersampaikan dengan baik. Jangan ngantuk ya, kalau ngantuk cuci muka. Semangat! Anak, yang pertama kita akan belajar mengenai alat ukur waktu, yaitu jam ya. Nah, siapa yang masih ingat di sini? Jam ini terdiri dari dua jenis, yaitu jam analog dan jam digital ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai jam analog terlebih dahulu. Ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Jam analog memiliki 12 angka yang memutar. Nah, lalu jam analog ini memiliki 2-3 jarum. Di sini jam ibu hanya memiliki 2 jarum. Nah, jarum yang paling pendek ini menunjukkan jam. Ya. Lalu jarum yang paling panjang, jarum panjang ini menunjukkan menit. Nah, setiap jarum pendek ini berpindah satu angka, misalnya dari angka 3 ke 4, ini menunjukkan 1 jam. Ya. Lalu, jika jarum panjang berpindah satu angka, ya, ini menunjukkan 5 menit. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke contoh dari membaca jam analog ini. Ya, contoh yang pertama yaitu, nah, di sini anak-anak perhatikan. Jarum pendek menunjukkan angka 2 tepat. Ya, lalu jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, anak-anak, jika jarum pendek menunjukkan tempat ke arah suatu angka, lalu jarum panjang menunjukkan tepat ke arah 12, artinya yaitu jam, di sini jam 2 tepat. Ya. Lalu jika kita tulis yaitu 0200. Nah, selanjutnya ke contoh yang kedua. Ya, coba kita ubah. Nah, di sini jarum panjangnya berpindah satu angka. Tadi di angka 12, sekarang di angka 1. Nah,
dibacanya seperti apa, Bu? Jadi di sini kita lihat jarum panjangnya berpindah satu angka berarti bertambah 5 menit ya. Artinya jam 2 lebih 5 menit. Lalu selanjutnya, misalnya, nah sekarang ada di angka 2. Nah, berapa menit sekarang? Tadi sudah dari angka 12, lalu ke angka 1 itu 5 menit, lalu ke angka 2 berarti 10 menit ya. Dari 5 tambah 5 lagi jadi 10. Nah, selanjutnya ya, di sini menitnya ada di angka 3. Tadi dari angka 1 itu 5 menit, 2 10 menit. Nah, sekarang ke angka 3 bertambah lagi nih 5 menit. Jadi 15 menit. Jadi di sini tadi jam 2 lebih 15 menit atau 02.15. Ya, seperti itu. Ada lagi contoh di sini. Kita lihat jarum pendeknya ada di antara angka 2 dan 3, tepat di tengah-tengah. Lalu jarum panjangnya berada di angka 6. Nah, di sini kita menyebutnya, kita membacanya yaitu jam setengah 3 ya, atau kita menulisnya yaitu 02.30 ya, karena lebih dari 30 menit ya. Kan tadi kan sudah nih 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jam 2:30 menit atau setengah 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini juga bisa ubah lagi. Nah, di angka 9. Tadi di sini 30, 35, 40, 45. Berarti jam 2 lebih 45 menit. Lalu selanjutnya lagi, lanjut. Nah, sudah di angka 12 lagi. Tapi jarum pendeknya menunjukkan ke angka 3. Berarti jam 3 tepat. Betul. Ya, anak-anak, lalu kita akan melanjutkan ke jam digital. Nah, berhubung Ibu tidak memiliki jam digital, di sini Ibu akan memperlihatkan contohnya. Nah, di sini contoh tampilan dari jam digital. Di sini jam digital terdiri ya bisa sampai 6 angka. Nah, di sini biasanya hanya 2 angka gitu ya. Menunjukkan jam dan menunjukkan menit. Di sini yang ada di sebelah kiri anak-anak ini menunjukkan jam 10 ya. Lalu sini menunjukkan angka 17 yang artinya 17 menit ya. Jadi jam 10:17 menit dan antara jam dan menit dipisahkan oleh 2 titik ya. Tanda titik 2 seperti ini. Nah, ini merupakan pembacaan bagaimana kita membaca dari jam digital. Yang kedua, kita akan belajar menggunakan alat ukur panjang. Kita akan mengukur panjang suatu benda. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh menggunakan penggaris ya. Di sini penggaris ini kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek dan penggaris ini mana nih? Ya, memiliki satuan panjang yaitu sentimeter. Ya, sini sentimeter. Nah, yang sentimeter ya, yang atas. Nah, selanjutnya bagaimana Bu cara kita mengukur suatu benda menggunakan penggaris? Yang pertama, ya kita sejajarkan dulu. Nah, karena penggaris Ibu ini tidak ada angka nolnya, berarti Ibu tidak harus
mensejajarkan dengan angka 0, langsung dari sini, dari ujung. Nah, jika anak-anak, biasa nih penggaris yang warnanya putih bening itu ada angka 0-nya. Ya, jadi anak-anak sejajarkan dari awalnya itu dari angka 0. Ya, jangan dari ujung, tapi dari angka 0-nya. Ya, dari angka 0-nya. Nah, sekarang di sini Ibu sejajarkan. Nah, tepat di angka berapa sini ujung dari benda ini menunjukkan ke bilangan yang mana? Coba anak-anak perhatikan. Yaitu tepat di angka 14 ya. Berarti panjang dari pulpen ini yaitu 14 cm karena ujung dari pulpen ini sejajar dengan angka 14. Seperti itu. Kita menghitung dari panjang suatu benda. Nah, jika anak-anak memiliki benda, nah ada lagi, coba sekarang kita spidol ya. Ya, spidol ini, coba anak-anak lihat, ujungnya berada di ya angka 14 lewat ya, angka 14 lewat. Nah, di sini anak-anak lihat garis-garisnya. Ya, lewat berapa garis? Misalnya lewat di sini berapa ya? 3 garis. Berarti 14,3 cm. Seperti itu. Cara menghitung, cara mengukur panjang suatu benda. Anak-anak, yang ketiga kita akan belajar mengukur berat suatu benda. Nah, di sini bagaimana kita mengukur berat suatu benda? Menggunakan timbangan ya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki timbangan. Nah, timbangan apa ini jenisnya? Timbangan duduk, betul ya. Mungkin rata-rata anak-anak memiliki timbangan ini di rumah karena biasanya Ibu menggunakan timbangan ini sebagai alat untuk menimbang. Ya, nah. Ya, yang ketiga kita akan belajar mengukur berat suatu benda, yaitu kita menggunakan timbangan. Nah, di sini Ibu sudah ada contohnya ya, yaitu timbangan duduk, betul. Nah, timbangan ini ya bisa anak-anak perhatikan di sini ada timbangan yang menggunakan satuan kilogram ya, dan ada yang menggunakan satuan gram. Ya, biasanya yang gram ini untuk mengukur benda-benda, menimbang benda-benda yang lebih ringan. Nah, di sini untuk timbangan Ibu ya, ini satuannya adalah gram. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak, nah Ibu akan memberi contoh menimbang suatu benda. Nah, di sini Ibu ada buah mangga. Ya, kita bisa menimbangnya langsung. Caranya kita letakkan di atas ini. Ya, nah, lalu kita lihat jarumnya. Jarumnya menunjukkan ke angka 400 ya, yang artinya berat dari mangga ini yaitu 400 gram. Seperti itu ya. Nah, anak-anak jika ingin menimbang tinggal lihat ya, tinggal ditaruh lalu dilihat jarumnya menunjukkan angka berapa. Seperti itu. Itu merupakan cara untuk mengukur suatu berat benda. Ya, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, kita sudah membahas mengenai penggunaan alat ukur waktu, alat ukur panjang, dan alat ukur berat. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Nah, anak-anak, jika ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, silakan
WhatsApp ke ibu ya, japri ke ibu Vidya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas ya yang akan anak-anak kerjakan, yaitu yang pertama anak-anak membuat video ya, video penggunaan 3 alat ukur. Yang pertama yaitu alat ukur panjang ya, bisa menggunakan penggaris atau meteran ya yang ada di rumah anak-anak. Lalu alat ukur waktu ya, alat ukur waktu ya, bisa jam analog, jam digital ya. Selanjutnya menggunakan timbangan ya. Nah, di sini anak-anak kalau tidak memiliki timbangan, misalnya anak-anak bisa japri ke ibu ya, konfirmasi ke ibu, nanti akan ibu berikan tugas lain. Nah, di sini nanti akan ibu instruksikan ya, anak-anak harus menunjukkan angka berapa untuk di videonya, jam berapa, lalu sini ya, anak-anak juga akan mengukur 3 benda yang ada di rumah anak-anak, lalu menimbang 3 benda ya, 3 benda yang ada di rumah anak-anak. Nanti anak-anak videokan, lalu anak-anak beritahu kepada ibu, ini beratnya segini bu, karena jarumnya berada di angka ini, seperti itu ya. Ya mungkin cukup jelas, sampai di sini saja dulu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dipakai, apalagi ketika keluar rumah menggunakan masker, mencuci tangan terus ya, dan menjaga jarak, seperti itu. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.